Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Siti Rohma, NPM 102200074, jurusan Akuntansi, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa diri kita, dari mana asalnya, dan untuk apa kita diciptakan, dia akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanahnya sebagai manusia. Dan ini menjadi langkah awal untuk mengenal Sang Pencipta. Definisi manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Dari dua unsur itu, berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan tiga unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Hakikatul insan. Manusia harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupannya sebagai manusia agar dapat bertindak adil terhadap diri sendiri dan orang lain, juga makhluk lainnya. Hakikat manusia yang harus dipahami, yang pertama adalah sebagai makhluk, yang kedua adalah sebagai yang dimuliakan, dan yang ketiga adalah mendapat balasan. Hakikat manusia menurut KBBI memiliki dua ciri. 1. Intisari atau dasar. 2. Kenyataan yang sebenarnya. Makhluk menurut KBBI adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk lainnya. Di antaranya ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan ditundukkannya alam kepadanya. Dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab. Manusia diberi amanah ibadah dan khilafah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyaron, diberi pilihan oleh Allah apakah memilih al-iman atau al-kufrun. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat, berakibat surga atau berakibat neraka. Hak takotul insan. Potensi menurut pandangan Islam, potensi adalah sesuatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dalam kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada manusia, salah satunya yaitu untuk beribadah. Agar manusia dapat menjalankan amanah tersebut, maka Allah membekali manusia dengan berbagai potensi. Potensi pendengaran secara bahasa adalah kemampuan untuk mengenali suara. Menurut pandangan Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Potensi penglihatan. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Potensi hati. Hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Nafsul insan.
Nafsul insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab. Nafsun, kata mufrad, jam'anya anfus atau nufusun, dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah niat orang, dan kehendak atau keinginan hati yang kuat. Sedangkan secara istilah, nafsu adalah latifah, sesuatu yang lembut pada diri seseorang, yang menimbulkan keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Di dalam diri kita terdapat nafsu, yang mana nafsu tersebut tergolong menjadi 3 golongan, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah. Definisi jiwa. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah atau immaterial dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Sifatul insan. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam 2 kelompok, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwanya, yaitu fujur atau dosa dan ketakwaan. Dalam 2 jalan tersebut tentunya tidak terlepas dari jalan kebaikan dan keburukan, yang pastinya akan berakhir pada kesuksesan atau kerugian. Jalan benar atau takwa. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna: takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah, makna taat dan beribadah, dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Berikut ini merupakan sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyucikan jiwanya. Jalan salah atau fujur. Menurut para ulama, at-tadzkiyah atau pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Berikut ini merupakan sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang-orang yang mengotori jiwanya. Hakikatul ibadah. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti menghamba. Dari kata itu kita temukan kata abdun yang berarti budak atau hamba. Ibadah yang berarti penghambaan, dan ubudiyah perbudakan. Merasakan banyaknya nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan ke mereka atas sangat berlimpahnya nikmat-nikmat serta kebaikannya yang telah dilimpahkan kepada mereka. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kalian menghitung-hitung hikmah Allah, niscaya kalian tak akan menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Merasakan keagungan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 hari. Yang dimaksud dengan 6 hari ialah Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Pada hari Jumat semua makhluk kelak dihimpunkan, dan pada hari Jumat pula Allah menciptakan Adam alaihi salam.
Tujuan menghinakan diri. Dalam firman selanjutnya disebutkan, jika kamu menyuruh mereka, mereka tiada mendengar suaramu. Sembahan-sembahan selain Allah itu tidak dapat mendengar suara seruan kalian, karena sembahan-sembahan itu adalah benda mati, tidak bernyawa, dan kalau mereka mendengar, mereka tidak akan memperkenankan permintaanmu. Tujuan kecintaan. Allah menyebutkan keadaan kaum musyrik dalam kehidupan dunia dan apa yang bakal mereka peroleh di negeri akhirat disebabkan mereka menjadikan tandingan-tandingan dan saingan-saingan serta sekutu-sekutu yang mereka sembah bersama Allah, dan mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Padahal kenyataannya Allah adalah Tuhan yang tiada wajib disembah selain Dia. Tujuan ketundukan. Orang-orang beriman selalu mendapat cobaan dan rintangan dari musuh-musuh Allah dan orang-orang yang menginginkan agar agama Allah lenyap dari permukaan bumi. Sekalipun demikian, Allah tetap membela orang-orang yang beriman dengan menguatkan hati mereka, memantapkan langkah-langkah mereka untuk mengikuti jalan yang lurus yang telah dibentangkan Allah, dan memperkuat kesabaran dan ketabahan hati mereka. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.